Tampak biasa, tawa para siswa mengisi udara sore itu. Mereka belajar, bercanda, dan saling menggoda, seolah tak ada beban. Tapi di antara suara-suara itu, ada satu suara yang perlahan tenggelam. Suara yang tak terdengar. Kalau besok lomba gagal, gampang. Kita bikin lomba baru. Siapa paling jago tidur di kelas, aku pasti juara. Farel, suruh sedikit dong. Farel, ini bukan main-main. Waktu kita terbatas. Kalau kamu terus bercanda, latihannya akan jalan. Siap Bu Ketua, tapi jangan galak-galak ya. Nanti aku mimpi buruk. Justru itu masalahnya, kalau kita nggak serius, kita bisa gagal. Aku nggak mau ya jadi bahan tertawaan sekolah lain. Tenang aja Asli, kita pasti bisa kok. Pasti bisa. Waktu berlalu, suasana berubah. Tekanan datang perlahan. Dari tugas, dari teman, bahkan dari diri sendiri. Tawa mulai meredup. Kata-kata yang dulu hangat, kini terasa dingin. Dan suara itu mulai berbisik. Minta didengar, tapi tak tahu kepada siapa. Nadine, kamu salah lagi. Dari tadi nggak fokus. Bisa serius nggak sih? Kita nggak bisa terus waktu. Kalau satu orang nggak serius, semuanya bisa gagal. Aku berusaha kok. Bohong. Kamu lemah. Mereka benar. Kamu cuma beban. Nadine, kamu kenapa? Mungkin dia cuma lapar, sama kayak aku. Dan sejujurnya aku juga lapar. Ini bukan soal lapar. Nadine, kalau ada yang membutuhkan, lebih baik bilang. Saat hati mulai lelah, muncul suara. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Suara yang melembut, menghakimi, bahkan berusaha mengambil alih. Inilah pertempuran yang tak terlihat oleh siapapun. Pertempuran melawan diri sendiri. Ini semua kacau karena kamu, Nadine. Kalau kamu nggak serius, lebih baik keluar dari tim. Aku berusaha kok. Bukan cuma Nadine, kalian semua juga nggak disiplin. Kita latihan kayak main begini terus, hasilnya pasti hancur. Wah, kalau begitu kita bisa juara lomba paling berantakan ya. Farel, stop. Ini bukan waktunya bercanda. Dengar mereka, mereka semua benci kamu. Kamu memang beban. Jadi, kamu bicara sama siapa? Kita nggak bisa terus begini.
Diam. Dunia terasa berhenti sejenak. Semua suara menghilang, termasuk yang di hati. Kadang, di titik inilah seseorang paling membutuhkan pertolongan. Tapi, siapa yang tahu jika tak ada yang mau mendengarkan? Lelah kan? Lebih baik menyerah saja. Kalau kamu bilang semua masalah selesai. Aku lagi. Kamu gak sendiri lagi. Lihat aku. Aku ada di sini. Kita semua ada. Aku juga bohong, bagaku masih susah, tapi aku pura-pura ketawa biar tak kelihatan. Kita semua punya beban, tapi bukan berarti harus dipikul sendirian. Aku juga salah. Aku terlalu memaksa kalian sendiri. Aku kira itu yang terbaik, tapi ternyata malah bikin kamu makin tertekan, Nadine. Aku juga takut gagal di mata orang tua aku. Aku nggak sadar udah bikin kamu makin hancur, Nad. Jangan percaya mereka. Mereka cuma kasihan. Dan akhirnya, ketika seseorang berani berbicara dan yang lain berani mendengarkan, suara itu pun kembali. Suara yang dulu tenggelam, kini terdengar jelas membawa harapan baru. Karena ternyata kita tak pernah benar-benar sendiri. Maaf, aku takut mengecewakan kalian. Kamu gak perlu sempurna, Nat. Kamu cuma perlu jadi dirimu sendiri. Aku janji gak akan maksa kamu lagi. Kita hadapi bersama ya. Dan mulai sekarang kita jaga keseimbangan. Kerja keras itu penting, tapi istirahat dan saling dukung jauh lebih penting. Akhirnya aku bisa jujur, rasanya lega banget. Jadi orang terlalu nanti bukan itu yang utama. Yang penting kita tetap bersama. Terima kasih. Kalian benar. Aku gak sendiri. Kita bisa Kamu bersama.